Oke, siapa mau nanya dulu silakan. Masih 7,5 menit dari sekarang. Mulai. Oke, Davina, sebelumnya selamat atas peluncuran trailer tadi Indonesia di sini. Mungkin boleh jelaskan cerita film di sini seperti apa dan peran kamu karakter seperti apa? Lihat mana ini? Sebenarnya kalau untuk garis besarnya kalian udah nonton pasti di trailer kan. Ini tentang bagaimana pengorbanan cinta Kay dan Cream, dan juga sebenarnya pengorbanan cinta nggak hanya di Kay dan Cream. Karakter aku sebagai Vero Solaya juga sebagai tunangannya Dr. Arman yang diperankan sama Karayan itu juga banyak mengorbankan cinta juga, karena kalau kalian lihat di trailer tadi tiba-tiba Dr. Arman ngucapin I love you ke Cream, dan itu juga biasanya di pelakornya sekarang diambil ya pasangan saya. Berarti ini beda ya sama yang sebelumnya? Sangat-sangat beda, dan secara karakter kalau kalian nonton di trailer juga bisa dilihat dari physically aja udah beda. Dan karakternya aku pertama kali memerankan fotografer, jadi benar-benar pada saat preparation itu aku benar-benar ada waktu workshop sama Mas Roni dan ada Om Erik, dia juga still dari film ini juga. Itu benar-benar aku kuliah, jadi sekitar 3-4 jam lah aku belajar apa itu shutter dan lain-lain ya, basic-basicnya aja supaya aku bisa mendalami karakter Vero dengan baik. Fotonya ada yang dipakai nggak di rasanya bermain dengan kamu kan kayak sudah mendapat kayak ada image yang kuat tentang sebagai wanita yang tadi kayak kamu bilang pelakon. Tiba-tiba sekarang benar-benar dikasih peran walaupun juga banyak tapi berbeda, kayaknya harus secara peran juga berbeda gitu. Ada kesulitan atau misalnya seperti apa sih untuk kamu bisa mendalam karakter itu? Ya pastinya ngerasa seneng sih, bersyukur juga Mas Roni itu mempercayakan karakter ini ke aku, karena memang menurut aku karakter Vero Solaya ini benar-benar berbeda banget dari Davina dan dari karakter-karakter aku sebelumnya, sehingga aku ngerasa apa ya, tantangan baru aja sih, dengan fisik aja udah beda, plus karakternya yang lumayan keras dan lumayan apa ya bahasanya tuh macho, galak juga, bener-bener apa ya, pengalaman yang seru aja sih selain belajar fotografi. Karakter kamu memang aslinya seperti apa? Karakter Davina ya pokoknya intinya berbanding terbalik sama Vero. Vero itu termasuk yang apa-apa tuh belak-belakan tanpa mikirin perasaan orang lain, cukup egois, pokoknya dia bener-bener udah banyak sakit yang dia lewatin, jadi dia udah bener-bener apa ya, tough, dan bisa terlihatnya sedikit bad girl gitu. Bad girl as in bukan yang nggak bener, tapi kayak apa ya, beringas aja lah gitu bahasanya. Apa? Iya betul, brutal lah gitu. Davina, kamu lebih sering memerankan karakter yang pelakor, sedangkan di film ini kamu berbanding kebalik, dicuri ya itunya pasangan kamu. Seperti apa-apanya? Mungkin ada tantangan nggak memerankan film, memerankan karakter ini karena sebelumnya kan kamu sudah pelakor. Sebenarnya bisa, itu nggak bisa dijadiin compare sih, karena memang aku baru sekali 2 kali kok pelakornya. Aku mostly sebenarnya anak remaja, anak sekolah, dan untuk pertama kalinya di film Thai Indonesia di sini aku berperan sebagai Vero Solaya yang secara karakter sebenarnya sangat berbeda jauh, yaitu sangat to the point, kasar, brutal. Bahkan ada adegan dimana aku ngegebukin seseorang pakai pentungan, dan itu at some point seru banget sebenarnya, fun. Jadi bener-bener belajar hal baru banget lah di sini. Dan pada perubahan fisik ada mungkin harus rambutnya digimanain atau badannya? Kalau permintaan dari sutradara sih enggak, cuman mungkin lebih ke dari make up dan outfitnya aja sih yang dibedain. Kalau buat foto ngulik-ngulik juga atau cuma buat sebagai aksesoris properti aja mungkin? Oh iya, karena kemarin aku itu sempat sampai workshop untuk belajar bagaimana cara foto dengan baik, ya mungkin di screen time nanti tidak sebanyak itu, tetapi memang ada beberapa scene yang aku diharuskan untuk foto, dan nanti di film itu bakal ada foto jepretan aku sendiri yang bakal terpampang di sana. Davina, gimana rasanya bermain dengan aktor-aktor yang mungkin bisa dibilang sama-sama muda gitu ya, sama-sama juga dalam level kamu lah, lagi sedang naik-naiknya gitu. Terus kayaknya kan tadi sedih banget gitu ya suasana lokasi syuting ya, bisa di-spill sedikit nggak sih? Mungkin kalau rasanya senang banget sih ketemu teman-teman lagi, apalagi yang seumuran yang di set itu, walaupun filmnya ini sedih banget, dan jujur aku udah nonton pre-screeningnya juga, itu benar-benar nangis. Film itu benar-benar serius, sedih, penuh air mata, tapi
di balik itu pada saat syuting sih kita tetap bawanya fun banget, happy, apalagi teman sumuran, even Kak Tanta juga yang agak jauh umurnya, tapi kita benar-benar ngeblend banget semuanya kok, seru, fun. Ya. Bangun chemistry-nya ya. Ya, walaupun di sini aku berpasangan dengan Kak Ryan. Sebelumnya aku pernah project juga sama Kak Ryan, tapi sebagai adik kakak. Tapi di sini kita mungkin karena udah kenal jadi nggak begitu sulit sih untuk membangun chemistry sama Kak Ryan. Pun sama Brian juga udah sering ketemu main. Tapi untuk project ini pertama kalinya, dan untuk Sasa ini juga pertama kali juga, dan anaknya memang benar terlihat gitu awalnya pemalu tapi ternyata lama-lama ngeblending juga, dan teman-teman yang lain juga sih banyak yang baru kenal di sini kami. Gampang. Sebelumnya pernah dipasangkan Enggak semua sih, kalau kayak sama Brian iya, sama Kak Ryan iya, terus Asya aku udah tahu aja, Asya udah tahu, dan kalau kayak Jinan juga pernah ketemu lah beberapa. Mungkin cerita dalam film ini ada yang sesuai dengan kenyataan di Film ini ya enggak sih, karena memang secara karakter aja udah beda banget kan Vero Solaya dan Davina ini, dan Vero itu yang bener-bener beda banget deh, beneran deh. Aku tuh kayak pas meranin karakter tuh tantangannya di situ karena harus membedakan jauh antara Davina dan Vero Solaya ini. Jadi kalau untuk dibilang ada yang relate atau enggak dari Vero sih nggak ada, karena aku sih tipikal yang ya udah sih. Tapi kalau cerita asmara di kehidupan pribadi kamu sebenarnya Ya pokoknya itu berbeda banget sama Vero Solaya ini yang penuh sakit hati gitu. Mungkin samanya sama-sama terlihat tegar, sama-sama pengen terlihat tegar, padahal menyembunyikan sedih gitu. Kalau misalnya bisa ngasih nasihat cinta ke kakak di film ini, kalau bakal ngasih karakter itu Nasihat ya, nasihat buat Vero Solaya mungkin percaya sama cinta, jangan terlalu banyak trust issue, percaya kalau kamu itu pantas untuk dicintai. kamu ada Batasan ya, mungkin kayak yang terlalu jauh. sejauh ini sih aku belum nemu batasan-batasan, tapi kalau di Vero Solaya aku benar-benar malah ke parodi kayak ya udah aku maunya gimana, aku mengikuti, dan nggak ada batasan yang perlu aku kasih boundary di situ juga sih. Kalau untuk karakter Vero Solaya ini ya gimana rasanya di sutradari sama Karona? enak banget, love banget. Kita masukin dulu ke sini dulu ya. Silakan. Kan sebelah kanan Davina, yes. Betul. Enak banget didirect sama Mas Roni, dan memang kayak Mas Roni cerita tadi, sebenarnya terlihat banget kan antusiasnya Mas Roni dalam mendirect film ini, benar-benar penuh hati. Plus cerita ini juga masih ada based on cerita ya Mas Roni, jadi benar-benar dibuat sepenuh hati. Jadi aku ngerasa selama Mas Roni ngedirect, dia benar-benar tulus pakai hati dan benar-benar sangat membantu para pemain untuk mendalami karakter itu. beda yang lain ada Gimana kerjasama maksudnya jadi pasangan nih dengan Davina? Apakah sebelumnya pernah atau terus apakah ada Sebelumnya kita pernah satu project bareng, tapi bukan jadi pasangan ya, tapi jadi adik aku. Nah sekarang jadi pasangan, yaitu satu hal yang baru buat aku, luar biasa juga. Davina juga pemain yang sangat profesional, nggak kasih boundaries buat aku, jadi ngebangun chemistry sama Davina juga sangat ngobrolnya Para bagaimana penonton yang telah memiliki karcis dipersilahkan untuk memasuki ruangan teater. Mungkin karena sebelumnya udah kenal ya, jadi nggak perlu ada yang dan nggak canggung lagi gitu. Iya. Terus kayak ini juga nggak ada yang hianati dan hianati gitu. Pintu teater Memang dua situasinya aja telah yang berat. dibuka. Para Bahkan ada penonton Davina, yang telah ada adegan memiliki mau nangis karcis kayak Davina dipersilahkan nanya boleh dulu memasuki nggak? ruangan Itu teater. boleh banget. Mohon Kan kita jadi perhatian saling membantu. Anda. Pintu teater 2 telah dibuka. kalian juga Para sama kayak penonton Brian yang sama telah memiliki Sasa ya, karcis katanya ikut dipersilahkan sampai nggak bisa untuk nahan memasuki ruangan teater. nangis gitu, maksudnya kayak tahan gitu, terus kayak Oh, kayaknya berat banget gitu Sasa sama Brian. kalau aku pribadi ya mungkin bebannya beda-beda ya setiap karakter gitu.
karakterku sendiri punya beban tersendiri, which is mungkin nggak seberat beban K, tapi kalau aku masih bisa aku utarain perasaan di Dr. Arman ini. Tapi kalau K kan benar-benar layernya sangat banyak gitu, jadi ya nggak bisa disamain. Tapi memang setiap karakter di film ini cukup kuat dan background story-nya itu cukup jelas gitu. Jadi itu juga membantu kita untuk mengeluarkan beban-beban karakter. Tante gimana katanya jadi bagian unsur apa yang akan memasukkan Unsur komedi. Ya sebenarnya saya juga nggak tahu, ini saya nggak pernah main sama mereka juga di film ini, nggak ketemu ya. Kita nggak ada ya? Oh pas ini yang berdua. Ada pasti Ya rame-rame. Oh sama kamu nggak ada, sama hanya nggak ada. Menyenangkan, kebanyakan interaksi di sini juga sama Kay dan Krim. Peran saya di sini sebagai Aldi. Aldi itu adalah pacarnya Momo yang diperankan oleh Gina. Jadi Aldi itu digambarkannya sebenarnya mantan mafia yang akhirnya meninggalkan kehidupan lamanya yang keras itu untuk mensupport karir Momo untuk menjadi seorang penyanyi. Jadi minta lagu sama Krim, lagu dia acak-acak sama Momo, habis itu saling membantu sama Kay. Basically simbiosis mutualisme. Kay, gue bantu, lu butuh apa? Karena waktu itu Kay ada Kay memiliki drama sendiri dan dia butuh bantuan, gue bantu, tapi lagunya Momo lu pasang di radio lo ya gitu. Jadi di bagian situ ada beberapa komik reliefnya lah, jadi supaya nggak nangis terus, karena memang dari awal emang udah kayak Brian tadi ngomong, bebannya itu dari awal cerita tuh udah terasa banget. Jadi biar dikasih jeda dikit, hadirlah saya memberikan sedikit nafas untuk supaya biar nggak langsung habis tisunya gitu, karena emang banyak banget setiap drama sama Dr. Arman beda lagi. Yang kalian lihat di trailer tadi waktu dia ngemoto, bahkan lagi moto gitu aja si K-nya harus menahan pose dengan mengusap air matanya, di situ aja tuh juga bakalan nangis banget. Jadi sepanjang filmnya bakalan banyak banget emosi-emosi yang akan dikeluarkan. Jadi kalian siap-siap aja, kayak tadi layernya, kayak layer emosi banyak banget kayak Sasa bilang, karena emang ini ada unsur pengalaman pribadi dari sutradara, jadi sangat-sangat personal. Dan di saat sebuah karya itu personal, itu sedihnya itu beda aja. Dan dia juga antusias banget saat dengan direct di lapangan. Dia tahu apa yang dia mau, karena dia juga udah mendevelop cerita ini lama banget. Jadi ini menjadi sebuah cerita yang sempurna menurut aku, untuk dengan cerita yang ada ini kerasa banget emosinya, jatuh cintanya, cinta itu apa dan gimana kita harusnya jangan menyia-nyiakan waktu dengan orang yang kita cinta, itu kerasa banget karena Robert Roni memasukkan unsur-unsur personal ke cerita ini gitu. Secara dialog kan apakah memang sudah ada di sini, atau biasanya kan kalau suka sketch komedi kayak apa ya, kasarnya itu banyak gitu. Dengan persetujuan sutradara pastinya, kalau di otak apalagi aku biasa nyeltuk gitu, pasti banyak banget yang ini lucu, begini. Ada beberapa tapi pasti nggak mau terlalu keluar dari rangkaian cerita dari filmnya sendiri. Jadi nggak mau kayak lagi romantis sedih tiba-tiba begitu kan. Tetap harus ada koridornya, dan itu yang aku jaga dan dijaga juga sama Robert Roni. Jadi membuat komik reliefnya tuh subtle lah gitu, jadi light aja gitu, nggak terlalu beda gitu. Oke, aman? Boleh shout out? Untuk teman-teman nanti semua yang nonton, untuk bisa mengambil jadi nggak cuma dinikmatin aja ceritanya, tapi